Lu Ming, senjata suci ini adalah rampasan perangmu. Ambil. Kata tetua Sein dari lembah Dewa Naga. Terima kasih banyak, tetua. Lu Ming tidak berdiri pada upacara. Dia menyimpan senjata suci, menara kecil, dan tentu saja, cincin penyimpanannya. Ini semua adalah rampasan perangnya. Dia mengambilnya tanpa ragu-ragu. Hah! Tetua Sekte Iblis Tian Yu melirik Lu Ming dengan dingin, lalu berbalik dan kembali ke paviliun. Para tetua sekte lain juga kembali ke paviliun mereka satu per satu. Lu Ming, kamu melakukannya dengan baik. Anda telah memberikan kontribusi besar kali ini. Sekte ini pasti akan membalasmu sesuai dengan kontribusimu. Tetua Sein Realem dari Lembah Dewa Naga berkata sambil tersenyum. Hal ini membuat Heyu dan yang lainnya dari Kota Perak cemburu. Lu Ming tersenyum dan kembali ke platform ke-10. Dia duduk bersila dan melambaikan tangannya. Tumpukan besar batu permata mentah muncul. Lu Ming melahap batu permata mentah dan mulai pulih. Dalam pertempuran tadi, Lu Ming juga telah menghabiskan banyak inti esensialnya dan tidak banyak yang tersisa. Di tribun, pandangan semua orang tertuju pada Lu Ming dengan ketakutan yang mendalam. 3 orang jenius terkemuka telah mati di tangan Lu Ming dalam pertemuan kecil ini. Jika dia tidak menggunakan senjata sucinya, dia akan dibunuh oleh Lu Ming. Oleh karena itu sama saja dengan dibunuh oleh Lu Ming. Ada 3 favorit surga terkemuka. Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu masing-masing memiliki satu sekte. Ini benar-benar kerugian besar. Di masa lalu, situasi seperti ini jarang terjadi. Selain itu, budidaya Lu Ming hanya berada di puncak alam kaisar bela diri tingkat keempat. Sungguh sebuah keajaiban bahwa dia memiliki rekor pertempuran seperti itu. Dalam pelelangan harta karun, sangat sulit dan jarang membunuh ahli kebanggaan surga kerajaan bela diri tingkat 6. Namun, Lu Ming telah membunuh 3 dari mereka kali ini. Perlu diketahui bahwa putra ilahi hanya membunuh 2 favorit surga tingkat ini ketika dia berpartisipasi dalam pelelangan harta karun. Dan sekarang, anak ilahi adalah kepala dari 10 monster besar. Lu Ming telah memecahkan rekor putra ilahi. 13 sekte dan kekuatan semuanya memiliki pemikiran berbeda di benak mereka. Tantangannya berlanjut. Setelah tantangan Lu Ming, giliran kastil iblis di peron No. 13. Ini karena keluarga Po Yuan di peron 11 dan menara setan darah di peron 12 telah dilenyapkan. Setelah tantangan kastil iblis berakhir, babak ini juga berakhir. Selanjutnya, babak baru, dan giliran sekte Tianshan. Orang-orang dari sekte Dewa Surgawi memandang Lu Ming dengan ketakutan yang mendalam. Kemudian, mereka mengirim 1 orang untuk menantang sekte lainnya. Selanjutnya, giliran sekte Iblis Tian Yu. Meskipun mereka ingin membalas dendam pada Mo He, tidak ada yang berani menantang Lu Ming. Mereka hanya bisa menantang sekte lainnya. Lu Ming duduk bersila di peron sendirian, tapi tidak ada yang berani melawan. Segera, giliran sekte racun keinginan. Sekte racun keinginan masih memiliki seorang jenius top yang telah mengalahkan Tian Cui sebelumnya. Namun, ketika dia melihat Lu Ming, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak berani menantang Lu Ming, jadi dia mengirim orang lain untuk menantang sekte lain. Saat giliran lembah Dewa Naga lagi, tidak ada yang berani menantang Lu Ming. Saat giliran Lu Ming lagi, mata semua orang tertuju padanya. Mereka tidak tahu siapa yang akan ditantang Lu Ming kali ini. Semua orang gugup. Hal ini terutama terjadi pada 3 sekte besar, Sekte Dewa, Sekte Iblis Langit, dan Sekte Yudu. Siapapun yang ditantang oleh Lu Ming akan mendekati kematian. Lu Ming melangkah ke peron. Setelah berkultivasi tadi, inti esensialnya telah pulih sepenuhnya. Kekuatan melahap dan kecepatan melahap batu permata mentah untuk memulihkan inti esensialnya sungguh mengejutkan. Tidak ada yang bisa membandingkannya. Tatapan Lu Ming tertuju langsung pada sekte racun keinginan, menantang satu-satunya ahli terkemuka yang tersisa dari sekte racun keinginan. Baru saja, orang ini menantang Tian Cui, jadi dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Pakar sekte Yudu melangkah ke panggung pertarungan dengan ekspresi jelek. Namun, saat dia melangkah ke panggung pertarungan, dia langsung bergegas ke belakang. Dia ingin segera keluar dari arena pertarungan. Banyak orang yang terdiam. Orang ini memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi, eksistensi yang setara dengan Mo He, Wu Qiandu, dan yang lainnya.
Namun, dia bahkan tidak berani bertarung dan ingin segera turun ke panggung pertarungan. Terlihat bahwa orang ini sangat takut pada Lu Ming. Membunuh. Lu Ming menyerang orang itu. Namun, tubuh roh orang ini sangat beracun dan kekuatan hidupnya sangat kuat. Apalagi dia bertekad untuk melarikan diri dan tidak ingin melawan sama sekali. Sangat sulit bagi Lu Ming untuk membunuhnya di arena pertempuran kecil ini. Pada akhirnya, pihak lain berhasil keluar dari ring pertarungan, meski terluka. Lu Ming menghela nafas kasihan. Akibatnya, 7 ahli teratas dari 3 sekte besar, Sekte Dewa, Sekte Iblis Langit, dan Sekte Yudu, semuanya dikalahkan. Ada yang mati, dan ada yang dikalahkan. Kompetisi berakhir lebih awal. Tidak banyak ketegangan pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Lu Ming bertanggung jawab sendirian dan tidak ada yang berani melawan. Setiap kali giliran Lu Ming, dia akan memilih paragon dari Sekte Dewa Surga untuk dibunuh. Hal ini membuat para ahli kebanggaan surga di platform Sekte Tianshan ketakutan setengah mati. Pada akhirnya, demi bertahan hidup, saat menantang orang lain, mereka sengaja mengaku kalah dan bergegas turun ke panggung pertarungan. Mereka bahkan menantang Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu untuk menyelamatkan nyawa lebih banyak orang. 3 sekte besar sebenarnya telah dipaksa sedemikian rupa oleh Lu Ming sendiri. Ini adalah pemandangan langka dalam sejarah. Setelah pertempuran ini, nama Lu Ming ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh benua Azure. Tantangan terus berlanjut. Karena metode Sekte Tianchen setara dengan mengakui kekalahan, mereka adalah sekte pertama yang dimusnahkan sepenuhnya di antara 10 sekte yang tersisa. Gerakan Sekte Dewa Langit ini sungguh indah. Di mana kamu mempelajarinya? Seseorang dari lembah Dewa Naga mengejek. Para murid Sekte Dewa Langit di tribun semuanya tersipu, tapi tidak ada yang membantah. Karena dia benar-benar tidak punya wajah untuk membantah. Sebelum pertemuan kecil penyelesaian harta karun, Sekte Dewa Surgawi telah mengumumkan bahwa mereka akan memenangkan 3 kejuaraan berturut-turut. Tapi sekarang, itu sudah menjadi lelucon. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah menggunakan taktik yang tepat dan melenyapkan 3 sekte terlemah sebelumnya, mereka mungkin tidak akan berhasil masuk 10 besar. Setelah Sekte Surga Ilahi dilenyapkan, Lu Ming mengarahkan pandangannya pada Sekte Racun Keinginan. Mengingat Xian Yanxing adalah perawan suci dari Sekte Iblis Tianyu, Lu Ming tidak terus menantang murid lain dari Sekte Iblis Tianyu setelah membunuh Mo He. Hal ini membuat para murid Sekte Iblis Tianyu menghela nafas lega. Adapun Sekte Yudu, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Masing-masing dari mereka gemetar ketakutan. Pada akhirnya, mereka hanya mengadopsi metode Sekte Tianchen dan menjadi sekte kedua yang dilenyapkan. Seiring berjalannya kompetisi, jumlah orang yang tersisa dari sekte besar berkurang. Bahkan Sekte Pedang Hidup dan Mati hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Pertarungan ini sama dengan pertarungan sebelumnya. Meskipun Sekte Pedang Hidup dan Mati memiliki lebih sedikit orang, mereka semua adalah elit dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Adapun Luo Xiang, dia juga bangkit dalam pertempuran ini. Dengan budidayanya di alam bela diri kerajaan tingkat kelima, dia telah membunuh beberapa jenius kerajaan bela diri tingkat 6 berturut-turut. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Secara bertahap, satu demi satu sekte dimusnahkan sepenuhnya. Namun, masih ada satu orang yang duduk bersila di peron ke-10. Lu Ming. Dahulu kala, hanya Lu Ming yang tersisa di lembah Dewa Naga. Namun, dia tetap kokoh seperti batu dan tidak bergerak. Pada akhirnya, Lu Ming tidak akan menjadi orang terakhir yang membiarkan lembah Dewa Naga menempati posisi pertama, bukan? Seseorang bergumam, menyebabkan banyak orang saling memandang. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi legenda yang diwariskan selama ratusan generasi. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya pedang, Luo Xiang melangkah ke ring pertarungan. Lu Ming, kenapa kamu dan aku tidak bertanding? Luo Xiang memandang Lu Ming. Luo Xiang ingin menantang Lu Ming. Hati banyak orang bergetar ketika mereka memperlihatkan ekspresi antisipasi. Tidak diragukan lagi, Lu Ming adalah kuda hitam terbesar kali ini. Dia hanya berada di alam bela diri kerajaan LV4 dan telah membunuh beberapa tokoh dikdaya dengan tubuh spiritual bumi yang unggul.
Dia telah memaksa Sekte Dewa dan Sekte Yudu untuk menantang sekte lain dengan sengaja dan kalah dalam pertempuran dengan sengaja, menyebabkan mereka tersingkir lebih awal. Dan Luo Xiang juga tidak lemah. Beberapa orang yang mengenal Luo Xiang tahu bahwa dia adalah sosok yang menakutkan. Dia telah tinggal di puncak alam yang maha tinggi selama 15 tahun untuk memupuk jiwa pedangnya. Sekarang, sebagai kerajaan bela diri tingkat kelima, dia telah membunuh seorang jenius kerajaan bela diri tingkat 6. Kekuatan tempurnya tidak dapat diduga. Terlebih lagi, seni pedang hidup mati sangat menakutkan. Percikan seperti apa yang akan tercipta saat Luo Xiang menantang Lu Ming. Lu Ming berdiri dan maju selangkah. Dia turun dari ring pertempuran dan berdiri di hadapan Luo Xiang. Lu Ming, bagaimana kalau kita menentukan pemenangnya dengan satu gerakan? Kata Luo Xiang. Tentu, kata Lu Ming. Sejujurnya, dia memiliki kesan yang baik terhadap Luo Xiang. Ini adalah seorang kultivator pedang sejati, tajam, tegas, tetapi jujur. Dia punya keuntungannya sendiri. Sebelumnya, ketika Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu sedang berburu lembah Dewa Naga, Luo Xiang tidak tahan lagi dan membunuh para ahli Sekte Tianshan. Ini adalah pria yang terlahir untuk pedang. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Seni pedang hidup matiku dapat menentukan hidup dan mati dengan satu serangan. Artinya, aku hidup, kamu mati. Jika kamu bisa menahan satu seranganku, kamu menang. Luo Xiang mengingatkan, berusaha sekuat tenaga. Jika aku mati di bawah pedangmu, aku hanya bisa menyalahkan kurangnya keterampilanku. Kata Lu Ming, matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Dia juga ingin melihat seni pedang hidup dan mati yang terkenal di Changzhou. Bas! Saat dia menghunus pedangnya, cahaya tajam yang menakutkan melonjak ke langit dari tubuh Luo Xiang. Pada saat ini, Luo Xiang tampaknya telah berubah menjadi pedang ilahi yang tiada taranya. Dia bukan lagi manusia melainkan pedang. Namun, sepertinya pedang di tangannya bukan lagi pedang melainkan manusia. Pada saat ini, pedang Luo Xiang tampak hidup dan memiliki jiwa. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Dia bisa merasakan tekanan kuat dari Luo Xiang. Sangat jarang seorang raja bela diri tingkat 5 memberinya tekanan yang begitu kuat. Esensi vital Lu Ming mulai beredar dengan cepat. Tombak senjata spiritual kaisar muncul di tangannya dan domain kekacauan menyebar. Pada saat yang sama, otot, tulang, dan tulang Lu Ming sedikit menggeliat, siap melancarkan serangan mengerikan kapan saja. Suara mendesing. Saat ini, Luo Xiang pindah. Sinar cahaya pedang menembus kehampaan dan menusuk ke arah Lu Ming. Di bawah cahaya pedang ini, kekosongan sepertinya tertembus. Segala sesuatu di dunia ini seakan kehilangan warnanya. Seolah-olah cahaya pedang ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Mengerikan, tajam, dan akurat. Pada saat ini, Lu Ming merasa seolah-olah ada aura pedang menakutkan yang menekan tubuhnya, membuatnya sulit untuk bergerak. Di hadapan pedang ini, sepertinya dia hanya bisa dibunuh. Mengaum. Pada saat ini, auman naga yang mengejutkan datang dari tubuh Lu Ming. Raungan naga sangat dahsyat dan seolah-olah naga sungguhan telah membubung ke 9 langit. Inti esensialnya mendidih dan Lu Ming menerobos kekuatan pedang yang menakutkan dalam satu gerakan. Dia menjadi satu dengan tombak dan menikamnya. Tombak itu digunakan dengan 13 serangan yang menyimpan kekuatan, dan badan tombak itu ditutupi dengan domain kekacauan. Cahaya pedang dan cahaya tombak tampaknya menjadi satu-satunya benda di dunia saat ini. Dentang, cahaya tombak dan cahaya pedang seperti dua meteor di langit yang dalam, saling bertabrakan. Cahaya menyilaukan menyebar dari titik tumbukan. Itu seperti matahari yang tiba-tiba meledak, dan dunia tertutup warna putih. Banyak orang merasakan sakit yang menusuk di matanya. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah mau tidak mau menutup mata. Betapa menakutkannya. Siapa yang menang? Beberapa kultivator yang lebih kuat menuangkan esensi vital mereka ke mata mereka dan menatap ke depan. Cahaya menyilaukan itu menyala dan menghilang. Ketika cahayanya menghilang, semua orang melihat sesosok tubuh terbang mundur. Ketika dia mendarat di ring pertarungan, dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia berhenti. Luo Xiang, yang mundur adalah Luo Xiang. Saat ini, wajah Luo Xiang sangat pucat, dan tangan yang memegang pedang gemetar. Lu Ming berdiri diam, dan sisik naga yang lebat muncul di tubuhnya.
Pedang yang menakutkan. Lu Ming menghela nafas lega. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Saat mereka bentrok, alam kekacauan yang ditutupi oleh tombak panjang Lu Ming ditembus oleh sinar pedang Luo Xiang. Pedang Qi yang menakutkan mengikuti tombak panjang itu dan menembus tubuh Lu Ming. Sisik naga muncul di tubuhnya untuk memblokir serangan itu. Meski begitu, kulitnya masih terasa seperti terkoyak. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya serangan pedang Luo Xiang. Seni pedang hidup dan mati, satu serangan pedang bisa menentukan hidup dan mati. Setiap pedang adalah pedang yang bisa membunuh. Luo Xiang jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di alam rahasia Kaisar Chang. Kekuatan semacam ini tidak mengacu pada peningkatan kultivasi, tetapi kemampuan bertarung pada level yang sama. Pada saat itu, tubuh roh Lu Ming hanyalah tubuh roh bumi tingkat rendah, tetapi dia mampu mengalahkan Luo Xiang. Saat itu, Luo Xiang berada di level yang sama dengan Wang Jian dan Si Tian. Tapi sekarang, Luo Xiang bisa dengan mudah membunuh Wang Jian, Si Tian, yang berada di level yang sama dengannya, dengan satu pedang. Tubuh spiritual, dia masih tubuh spiritual bumi tingkat menengah, tapi dia bisa membuat serangan pedang seperti itu. Itu luar biasa. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Aku kalah. Luo Xiang menyimpan pedangnya dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Serangan pedang barusan bisa dikatakan sebagai serangan Luo Xiang yang paling kuat. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lu Ming dengan satu serangan, dia akan kalah. Dengan itu, Luo Xiang berbalik dan melompat dari ring pertarungan. Lu Ming tidak mengejarnya. Dia dan Luo Xiang awalnya lebih banyak berdebat. Setelah Luo Xiang turun dari arena pertempuran, Lu Ming berbalik dan kembali ke peron. Tantangannya berlanjut. Pertempuran berikutnya menjadi tenang kembali, tetapi arus bawah melonjak. Sebab, lebih dari 30 putaran telah berlalu, dan hanya ada sedikit orang di berbagai platform. Pertempuran akan segera berakhir. Sisanya adalah pembangkit tenaga listrik. Setelah beberapa putaran lagi, hanya tersisa kurang dari 10 orang di 13 platform. Namun, sisanya adalah pakar top. Kebanyakan dari mereka adalah favorit surga setingkat Bai Mo, Han Sun, dan Mo He. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu semuanya telah dilenyapkan. Babak baru telah dimulai, dan kini giliran Raja Kursi Surga yang menantang mereka. Raja Kursi Surga sangatlah kuat, tidak lebih lemah dari Sekte Iblis Tianyu atau Sekte Yudu. Saat ini, hanya ada dua orang yang tersisa di kursi surga raja, dan keduanya adalah ahli top. Hanya ada satu orang yang tersisa dari Sekte Bulan Jahat. Pemimpin Sekte Bulan Jahat juga seorang ahli top. Sekte Pedang Jiuk Xiao juga memiliki satu orang yang tersisa, yang juga merupakan ahli tingkat atas. Istana Linglong juga memiliki satu orang, seorang ahli terkemuka. Ada juga Sekte Pedang Hidup dan Mati dan Kastil Iblis yang bagus. Masing-masing dari mereka memiliki satu orang, dan mereka semua adalah pakar terkemuka. Termasuk Lu Ming, totalnya ada 8 orang. Hanya tersisa 8 orang. Di permukaan, kursi surga raja adalah yang terkuat dengan 2 orang tersisa. Namun, saat ini, semua platform utama terdiam. 2 pembangkit tenaga listrik dari kursi surga raja mengalihkan pandangan mereka ke orang-orang lainnya, tetapi yang paling mereka lihat adalah Lu Ming. Adapun pembangkit tenaga listrik dari sekte lain, kebanyakan dari mereka memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Lelang harta karun telah mencapai momen terakhir, dan tempat pertama akan segera ditentukan. Namun, tempat pertama akan diberi hadiah 7 pil Kaisar Giok, yang diinginkan semua orang. Menurut aturan, tempat pertama dan orang terakhir yang bertahan akan menerima 7 pil Kaisar Giok sebagai hadiah. Siapa yang tidak menginginkannya? Namun, jika dia ingin mendapatkan pil domain kerajaan, dia harus mengalahkan yang lain. Di antara 8 orang yang hadir, Lu Ming tidak diragukan lagi adalah gunung besar yang harus dilintasi setiap orang jika ingin mendapatkan tempat pertama. Sebelumnya, Lu Ming telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang menakutkan dan mampu membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat atas. 7 orang lainnya takut padanya. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk melawan Lu Ming sendirian. Ada kemungkinan besar mereka akan kalah. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati saat menantangnya sekarang. Raja Kursi Surga, giliranmu. Cepat dan tantang mereka.
Paragon yang tersisa dari kastil iblis berbicara. Apa yang terburu-buru? Salah satu rakyat raja di kursi surga berkata dengan dingin. Semuanya, kalian semua ingin mendapat tempat pertama, kan? Seorang pria muda dengan baju besi ungu emas dari kursi surga raja berbicara. Itu tidak masuk akal, kata si jenius dari kastil iblis. Itu wajar saja, siapa di sini yang tidak ingin mendapat peringkat pertama? Itu 7 pil domain kerajaan. Tidak hanya itu, nama Anda juga akan dikenal di seluruh benua Azure. Kata pemimpin sekte pedang Jiuk Xiao. Yang lain mengangguk setuju. Itu benar, kita semua ingin menjadi nomor 1. Tapi sejujurnya, dengan adanya Lu Ming, tidak ada dari kita yang bisa bermimpi menjadi nomor 1. Pemuda berarmor ungu emas dari kursi surga raja berbicara. Yang lainnya diam. Jelas sekali bahwa mereka diam-diam telah menyetujuinya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Paragon dari kastil iblis bertanya. Ayo bergabung dan bergiliran mengalahkan Lu Ming terlebih dahulu. Lalu, kami akan menentukan pemenangnya. Kata pemuda lapis baja emas ungu dari kursi surga. Lu Ming melirik kedua orang dari kursi surga raja dengan acuh tak acuh. Dia tidak terlalu terkejut. Dengan kecakapan bertarung yang dia tunjukkan sebelumnya, dia sudah lama berharap bahwa dia pasti akan menderita pertarungan tim dari sekte lain pada akhirnya. Seperti apa yang dikatakan pemuda berbaju ungu emas, jika mereka tidak mengalahkannya, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan tempat pertama. Namun, apakah mengalahkannya semudah itu? Bibir Lu Ming membentuk senyuman yang tak bisa dijelaskan. Saya tidak setuju. Ada 2 orang di kursi surga raja. Ini menguntungkan bagimu jika kamu bergantian bertarung. Pada platform keempat, pakar kebanggaan surga sekte bulan jahat mencibir. Siesa, ini satu-satunya cara. Jika kami tidak melakukan ini, saya akan menantang Anda sekarang. Apakah Anda yakin bisa menang? Bahkan jika kamu mengalahkanku, berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa? Meskipun saya tidak menantang Anda sekarang, Anda tetap akan menantang orang lain nanti. Menurutmu siapa yang bisa kamu tantang? Pemuda lapis baja emas ungu dari kursi surga raja mengajukan beberapa pertanyaan, menyebabkan yang lain terdiam sekali lagi. Memang itulah yang terjadi. Setiap pertempuran berikutnya akan menjadi pertempuran puncak. Tidak ada yang yakin bahwa mereka tidak akan terluka setelah mengalahkan lawannya. Jika itu terjadi, bukankah akan menguntungkan bagi mereka yang datang setelahnya? Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Lu Ming. Mereka tidak punya pilihan lain. Saya setuju. Paragon dari benteng iblis adalah yang pertama setuju. Dia berada di posisi terbaik. Dia akan bergiliran melawan Lu Ming. Bagaimanapun, dia adalah orang terakhir yang bertarung. Setelah sekian putaran, kemungkinan besar Lu Ming akan dikalahkan. Dia masih bisa menghemat kekuatannya di lini belakang. Saya juga setuju. Penguasa Istana Linglong juga berbicara. Kursi Istana Linglong juga relatif berada di belakang. Pada akhirnya, Sekte Pedang Jiuk Xiao mengangguk setuju. Pada akhirnya, hanya Siesa dari Sekte Bulan Jahat yang tersisa dengan ekspresi tidak sedap dipandang. Posisinya hanya berada di belakang kursi Raja Surga. Setelah tantangan Raja Kursi Surga, tibalah gilirannya. Saya akan menjadi orang pertama yang menantang, kata pemuda lapis baja emas ungu dari kursi surga. Baiklah, saya setuju. Pada akhirnya, Siesa pun mengangguk setuju. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Untungnya, pemuda berbaju besi emas ungu adalah orang pertama yang menantang Lu Ming. Dia seharusnya bisa menghabiskan sebagian kekuatan tempur Lu Ming. Dia mungkin punya peluang jika dia naik. Setelah Siesa setuju, pemuda berbaju besi emas ungu dari kursi surga raja melangkah ke ring pertempuran. Dia memandang Lu Ming dan berkata, Lu Ming, bagaimana kalau kamu melawanku? Maumu? Lu Ming maju selangkah dan mendarat di ring pertarungan. Pemuda berbaju besi emas ungu tampak serius dan berkata, Lu Ming, ayo berdebat dan jangan saling membunuh. Bagaimana menurutmu? Dia bertanya. Tentu, kata Lu Ming. Dia telah menyinggung Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu. Dia tidak ingin menyinggung sekte lagi. Melihat Lu Ming setuju, pemuda berbaju emas ungu itu menghela nafas lega. Sejujurnya, dia tidak takut pada Lu Ming. Bagaimanapun, dialah yang menyarankan pertarungan tag team dengan Lu Ming. Dia sangat takut Lu Ming akan membunuhnya karena marah.
Dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan mampu keluar dari ring pertarungan dengan sukses. Hati-hati, pemuda berbaju besi ungu emas bersinar dengan cahaya ungu emas, dan bahkan kulitnya berubah menjadi ungu emas, seperti Raja Surgawi. Ledakan, pria muda dengan baju besi ungu emas melangkah ke ring pertempuran, menyebabkannya bergemuruh. Dia menyerang Lu Ming seperti binatang raksasa dan melayangkan pukulan. Udara bergemuruh saat tinju ungu keemasannya mendarat di Lu Ming. Itu sangat kuat. Tanpa diragukan lagi, ini adalah ahli kebanggaan surga yang setingkat dengan Han Sun dan Mo He. Jika itu adalah pertarungan normal, bahkan Lu Ming pun harus berusaha. Namun, Lu Ming tidak berniat melakukan pertarungan normal dengan pihak lain. Tangan Lu Ming bergerak cepat, seperti pantom. Segel besar yang membalikkan langit muncul di tangan Lu Ming. Segel kekacauan yang membalikkan langit ini tidak dalam kekuatan penuhnya. Sama seperti pertarungan dengan Mo He, kekuatannya hanya 50%. 50% kekuatan sudah cukup. Lu Ming memegang segel kekacauan yang membalikkan langit dan melemparkannya ke arah pemuda berbaju besi emas ungu. Pria muda berbaju besi emas ungu mengalami perubahan ekspresi drastis. Lu Ming telah menggunakan jurus ini dalam pertarungan sebelumnya dengan Mo He. Dia telah menyaksikan kekuatan yang menakutkan. Raja Surgawi mendukung pagoda. Pemuda berbaju besi ungu emas itu meraung, dan tubuh ungu emasnya membengkak. Dia menjadi jauh lebih tinggi dan lebih besar. Cahaya ungu keemasan di tubuhnya bersinar, dan dia mengarahkan telapak tangannya ke arah segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan, telapak tangan pemuda dalam baju besi ungu emas menghantam segel kekacauan yang membalikkan langit. Sosok kekarnya bergetar hebat, dan cahaya ungu keemasan di sekitar tubuhnya bergoyang dan meledak terus-menerus. Bang! Pemuda berbaju besi ungu emas bahkan tidak bisa berdiri tegak. Tulangnya berderit saat dia berlutut dan mengeluarkan seteguk darah. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming mulai memadatkan segel kekacauan yang membalikkan langit lagi. Tunggu, aku tidak bertengkar lagi. Pria muda berbaju besi ungu itu berteriak. Kemudian, dia bergegas ke satu sisi panggung pertarungan dan bergegas menuruni panggung pertarungan. Dia kemudian terbang ke tribun di belakang kursi surga dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Lu Ming tidak mengejarnya. Ini akan menyelamatkan inti esensialnya. Segel pembalik langit kekacauan yang setengah kental menghilang. Orang lain di tempat kejadian juga saling memandang. Pemuda berbaju besi emas ungu dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan dan dia bergegas turun ke ring pertempuran. Apakah perbedaan kekuatan tempurnya begitu besar? Perbedaannya tidak terlalu besar. Jurus Lu Ming seharusnya menjadi jurus terkuatnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun, gerakan seperti itu biasanya menghabiskan inti esensial dalam jumlah yang sangat besar. Itu benar. Saya yakin Lu Ming hanya dapat menggunakan beberapa gerakan unik seperti itu. Di tribun, beberapa orang berdiskusi dan menebak bahwa Lu Ming seharusnya menggunakan jurus terkuatnya. Lu Ming kembali ke platform ke-10. Selanjutnya, giliran Siesa yang menantang Sekte Bulan Jahat. Ekspresi Siesa sangat tidak sedap dipandang. Pemuda berbaju besi emas ungu dikalahkan setelah memblokir satu gerakan dari Lu Ming. Dia tidak tahu berapa banyak inti penting yang telah digunakan Lu Ming. Dia tidak percaya diri untuk menantang Lu Ming sekarang. Namun, dia tidak mungkin mengingkari janjinya dengan pemuda berbaju besi emas ungu dan yang lainnya dan menyerah untuk menantang Lu Ming. Jika dia tidak menantang Lu Ming, dia akan menantang orang lain. Namun, tidak ada orang lemah di antara mereka yang tersisa. Bahkan jika dia bisa menang, dia pasti akan terluka. Kemudian, orang berikutnya yang ditantang pasti akan menantangnya dan dia pasti akan kalah. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Siesa mengertakkan gigi. Dia tahu kemungkinan besar akan sulit baginya untuk mencapai akhir. Dia mungkin juga menantang Lu Ming dan meninggalkan reputasi yang baik. Siesa mendarat di ring pertarungan dan menatap Lu Ming. Lu Ming, bagaimana kalau pertarungan di antara kita? Lu Ming tersenyum tipis. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melangkah ke ring pertarungan lagi. Bas! Lu Ming tidak membuang waktu. Begitu dia melangkah ke ring pertarungan, dia membuat segel tangan dan segel kekacauan yang membalikkan langit muncul di tangannya. Ledakan! Lu Ming melemparkan segel kekacauan yang membalikkan langit ke arah Siesa. Ekspresi Siesa berubah drastis. Tubuhnya dipenuhi dengan ki jahat.
Bulan berwarna merah darah muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, bulan berwarna merah darah dan segel kekacauan yang membalikkan langit bertabrakan. Itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum roboh. Siesa sendiri terlempar, mengeluarkan seteguk besar darah. Dia memandang Lu Ming dengan kaget. Dia hanya mengerti betapa menakutkannya segel kekacauan yang membalikkan langit milik Lu Ming setelah menyaksikannya secara pribadi. Serangan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Pikir Siesa. Bang, Lu Ming maju selangkah dan berjalan menuju Siesa. Saya kalah dalam pertempuran ini. Siesa berteriak dan bergegas menuruni ring pertarungan. Sama seperti pemuda berbaju besi emas ungu, dia mengaku kalah. Orang-orang ini memiliki motif egoisnya sendiri. Setelah mengambil satu gerakan, mereka mengerti bahwa mereka bukan tandingan Lu Ming. Jika tidak, dengan kemampuan mereka, mereka bisa saja mengambil langkah kedua dari segel kekacauan yang membalikkan langit. Namun, mereka akan terluka parah. Itu sama dengan pemuda lapis baja emas ungu. Lagi pula dia akan kalah, jadi kenapa dia harus mempertaruhkan nyawanya? Jika dia terluka terlalu parah, itu akan mempengaruhi budidayanya. Lebih baik menyerahkannya pada orang-orang di belakang. Jadi, sama seperti pemuda berbaju besi emas ungu, Siesa mengaku kalah setelah menerima pukulan. Kali ini, Lu Ming memutuskan untuk tidak kembali ke peron. Pandangannya tertuju pada ahli sekte pedang Jiuk Xiao. Selanjutnya, kamu harus menantangku, kan? Turun. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya pedang, paragon dari sekte pedang Jiuk Xiao melangkah ke ring pertempuran. Sama seperti sebelumnya, mari kita berdebat. Jangan bertarung sampai mati, kata murid sekte pedang Jiuk Xiao. Tentu, segel kekacauan yang membalikkan langit muncul di tangan Lu Ming saat dia berbicara. Dia tidak repot-repot membuang waktu dan melemparkan segelnya ke ahli sekte pedang Jiuk Xiao. Segel besar primal chaos yang membalikkan langit itu seperti gunung, menyelimuti lawan sepenuhnya. Pada tahap pertarungan seperti itu, sulit bagi lawan untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Seruan pedang terdengar, dan cahaya pedang cemerlang melesat ke langit, menebas segel kekacauan yang membalikkan langit. Pada saat berikutnya, pancaran pedang itu hancur dan segel utama chaos yang membalikkan langit runtuh, menyebabkan pemuda dari sekte pedang Jiuk Xiao itu memuntahkan seteguk darah. Matanya menunjukkan ekspresi keengganan. Dia tidak ingin dikalahkan seperti ini. Namun, mengingat situasi saat ini, dia tidak tahu berapa banyak lagi serangan seperti itu yang bisa dilancarkan Lu Ming. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Mata murid sekte pedang Jiuk Xiao itu bersinar karena kebencian. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, menebas Lu Ming. Bas! Seluruh tubuh Lu Ming ditutupi oleh domain kekacauan. Stempel kekacauan yang membalikkan langit lainnya muncul di telapak tangannya dan dia melemparkannya ke paragon dari sekte pedang Jiuk Xiao. Tidak baik. Favorit surga dari sekte pedang Jiuk Xiao terkejut dan dengan cepat mundur. Dia ingin menghindarinya, tetapi di bawah tekanan dari segel surga kekacauan, dia tidak dapat melarikan diri. Merusak. Paragon dari sekte pedang Jiuk Xiao menebas ratusan kali berturut-turut. Cahaya pedang yang menyilaukan bertabrakan dengan segel empirean yang kacau, menyebabkan percikan api beterbangan. Kemudian, pedang Qi runtuh. Paragon dari sekte pedang Jiuk Xiao mengerang saat dia terlempar dari platform pertempuran oleh segel empirean yang kacau. Pakaiannya diwarnai merah darah, dan wajahnya pucat pasi. Setelah menerima dua pukulan berturut-turut dari cap kekacauan yang membalikkan langit, lukanya lebih serius dari dua pukulan sebelumnya. Mengapa gerakan Lu Ming begitu kuat? Memang, kekuatannya terlalu menakutkan. Saya tidak bisa menandinginya sama sekali. Kuncinya adalah, berapa kali dia bisa menggunakan serangan seperti ini. Dia sudah menggunakannya 4 kali berturut-turut. Saya akan segera mencapai batas saya. Di arena pertempuran, pandangan Lu Ming tertuju pada penguasa Istana Linglong. Penguasa Istana Linglong adalah seorang wanita yang sangat cantik. Faktanya, murid Istana Linglong semuanya perempuan. Masing-masing dari mereka adalah wanita cantik. Penguasa Istana Linglong melangkah maju dengan senyum indah di wajahnya dan berkata, "Tuan Muda Lu Ming, tolong tunjukkan belas kasihan."
Keharumannya yang lembut dan lembut membuat orang tidak tahan untuk bergerak. Namun, Lu Ming segera memadatkan stempel kekacauan yang membalikkan langit dan melemparkannya ke pihak lain. Ekspresi si cantik mutlak berubah. Dengan lambaian tangannya, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya membentuk tangan besar dan diseret menuju segel kekacauan yang membalikkan langit. Namun, hasilnya sama saja. Tangan raksasa itu roboh, dan wanita cantik itu meluncur sejauh 100 meter di atas ring pertarungan, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tuan Muda Lu Ming, Anda sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Kecantikan mutlak menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Lu Ming dengan sikap centil. Kekuatan tempur peri luar biasa. Jika saya bersikap sopan, saya khawatir sayalah yang kalah. Lu Ming maju selangkah. Udara kekacauan di telapak tangannya kental dan bergulung. Kekuatan tempur si cantik mutlak ini benar-benar menakjubkan. Setelah menerima segel primal chaos yang mampu membalikkan langit, luka-lukanya paling ringan. Tuan Muda Lu Ming, saya ingin tahu berapa banyak lagi jurus yang dapat Anda gunakan untuk melawan jurus pamungkas sekuat itu. Kata kecantikan mutlak sambil tersenyum. Apakah kamu tidak akan tahu jika kamu mencobanya, peri? Lu Ming tersenyum. Segel kekacauan yang membalikkan langit terbentuk di tangannya. Ekspresi si cantik yang mutlak tampak serius saat kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di sekelilingnya. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya membentuk pola 7 warna, membuat wanita cantik itu tampak seperti seorang dewi. Ledakan. Lu Ming melancarkan serangan keduanya, segel kekacauan kedua yang membalikkan langit. Kali ini, kelopak bunga di sekitar keindahan mutlak membentuk perisai di depannya. Stempel pembalik langit chaos yang utama jatuh, menghancurkan perisainya. Wanita cantik itu terpaksa mundur ke pinggir ring pertarungan. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pemandangan yang menyedihkan. Peri, apakah kamu masih ingin mencoba? Kata Lu Ming. Ekspresi wanita cantik itu berubah. Pada akhirnya, dia menghela nafas, berbalik, dan meninggalkan arena pertarungan. Lu Ming telah mengalahkan orang lain. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Lu Ming telah mengalahkan 4 orang berturut-turut. Masing-masing dari mereka adalah pakar kebanggaan surga terkemuka yang ikut serta dalam pesta kali ini. Namun, Lu Ming telah mengalahkan 4 orang berturut-turut. Selain 3 orang yang dibunuh oleh Lu Ming sebelumnya, kali ini Lu Ming telah mengalahkan 7 orang jenius terkemuka sendirian. Ini jelas merupakan pertama kalinya dalam 10.000 tahun. Namun, ini bukanlah akhir. Masih ada 3 orang lagi di belakang. Akankah Lu Ming terus menciptakan keajaiban? Bisakah orang-orang ini menyaksikan lahirnya keajaiban? Setelah keindahan Istana Linglong, giliran Sekte Pedang Hidup dan Mati favorit surga terkuat. Itu adalah seorang pemuda berwajah dingin yang mengenakan jubah hitam. Hanya dengan berdiri di sana dengan santai, seolah-olah gumpalan pedang Qi meledak darinya. Dia maju selangkah dan mendarat di depan Lu Ming. Pedang Qi yang kuat melesat keluar dan memenuhi ring pertarungan. Buat perubahan Anda, paragon dari Sekte Pedang Hidup dan Mati berbicara dengan acuh tak acuh. Dia tidak seperti orang lain yang setuju dengan Lu Ming bahwa tidak akan ada pertarungan hidup dan mati, yang ada hanya perdebatan. Bagi Sekte Pedang Hidup dan Mati, tidak ada hal seperti itu. Pedang mereka terlalu berbahaya. Begitu mereka menyerang, hidup dan mati akan ditentukan. Lu Ming tidak berani gegabah menghadapi keajaiban Sekte Pedang Hidup dan Mati. Ledakan. Stempel kekacauan yang membalikkan langit muncul di tangan Lu Ming dan dia melemparkannya ke lawannya. Bas! Pedang tempur telah terhunus, dan cahaya pedang yang menakutkan menembus kehampaan dan menebas ke arah segel kekacauan yang membalikkan langit. Cahaya pedang yang menyilaukan menebas segel kekacauan yang memutar langit, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Bang! Pada akhirnya, cahaya pedang yang menakutkan dan segel primal chaos yang memutar langit runtuh pada saat yang sama dan menghilang ke udara. Lu Ming dan paragon dari Sekte Pedang Hidup dan Mati tidak bergerak. Dia memblokirnya. Favorit surga dari Sekte Pedang Hidup dan Mati memblokir serangan Lu Ming. Sangat menakutkan. Sekte Pedang Hidup dan Mati memang merupakan Sekte Pedang Hidup dan Mati. Kekuatan tempur yang menakutkan. Dia benar-benar bisa menahan serangan Lu Ming secara langsung. Menakutkan, yang lain sama sekali bukan tandingan mereka.
Mereka bukan pasangan mereka. Saya hanya tidak tahu berapa banyak lagi serangan yang bisa dilepaskan Lu Ming. Kali ini akan menarik. Fakta bahwa Sekte Pedang Hidup dan Mati Favorit Surga mampu memblokir serangan Lu Ming menyebabkan banyak diskusi. Pada saat yang sama, banyak orang yang bersemangat, menebak-nebak siapa yang akan menang. Lu Ming berada dalam posisi yang dirugikan karena dia telah melawan beberapa orang di depannya. Serangan mengerikan semacam itu telah terjadi 7 kali. Bisakah inti penting Lu Ming menahannya? Di peron, satu-satunya paragon yang tersisa dari kastil iblis dan paragon lain dari kursi surga memiliki ekspresi serius. Paragon dari Sekte Pedang Hidup dan Mati dan Lu Ming terlalu kuat. Dengan adanya dua orang ini, mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai akhir. Saya harap keduanya terluka parah. Kursi surga favorit dari kursi surga, pikir raja dalam hati. Bukan hanya dia, pemuda dari kastil iblis juga berpikir demikian. Jika Lu Ming dan pemuda dari Sekte Pedang Hidup dan Mati sama-sama terluka, mereka akan memiliki peluang. Di arena pertarungan, mata Lu Ming menyipit. Pihak lain sebenarnya mampu memblokir segel kekacauan yang membalikkan langit tanpa cedera. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Lagi, mata favorit surga dari Sekte Pedang Hidup dan Mati dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dia mengayunkan pedang tempurnya dan cahaya pedang menakutkan lainnya ditujukan ke Lu Ming. Ledakan, Lu Ming memadatkan stempel kekacauan yang membalikkan langit lagi dan bentrok dengan lawannya. Kali ini masih seri, sungguh teknik pedang yang kuat. Aku hanya bisa meningkatkan kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit. Lu Ming punya ide, dia membentuk segel dengan tangannya, dan segel kekacauan yang membalikkan langit pun terbentuk. Namun, kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit adalah 70% dari kekuatan penuh Lu Ming. Tekanan yang mengerikan menyebar, dan semua orang terkejut. Bagaimana mungkin, serangan Lu Ming tampaknya lebih kuat. Ini sulit dipercaya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Adegan itu heboh dan semua orang terkejut. Lu Ming telah menggunakan gerakan yang begitu menakutkan tetapi dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Saat ini, dia telah meningkatkan kekuatannya. Berapa batasan Lu Ming? Ledakan. 70% kekuatan segel chaos yang membalikkan langit diledakkan ke arah Sekte Pedang Hidup dan Mati Favorit Surga. Pemikiran tentang hidup dan mati. Favorit surga dari Sekte Pedang Hidup dan Mati mengeluarkan suara dingin. Lalu, cahaya pedang meledak. Dia dan pedangnya menjadi satu. Cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah segel primal chaos yang memutar langit. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar. Cahaya pedang dan cap kekacauan yang membalikkan langit menghilang. Sesosok mundur ke tepi ring pertarungan sebelum dia bisa berdiri diam. Itu adalah favorit surga dari Sekte Pedang Hidup dan Mati. Pada saat ini, favorit surga dari Sekte Pedang Hidup dan Mati memiliki darah mengalir dari sudut mulutnya. Aku kalah. Setelah hening beberapa saat, Sekte Pedang Hidup dan Mati favorit surga berbicara. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuruni panggung, mendarat di tribun. Diam-diam, Lu Ming menghela nafas lega, diam-diam berpikir bahwa dia beruntung. Favorit surga dari Sekte Pedang Hidup dan Mati tidak terluka parah. Jika dia terus bertarung, dia akan mendapat masalah. Itu karena esensi sejatinya sudah benar-benar habis. Dia telah menggunakan stempel kekacauan yang membalikkan langit berkali-kali berturut-turut. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, konsumsi esensi aslinya juga luar biasa. Setelah berkali-kali, esensi aslinya telah terkuras habis dan hampir mencapai dasar. Dengan kekalahan favorit surga Sekte Pedang Hidup dan Mati, hanya dua orang yang tersisa di peron. Selanjutnya, giliran pemuda dari Kastil Iblis. Apakah kamu ingin terus menantangku? Tatapan Lu Ming beralih ke pemuda dari Benteng Iblis. Ekspresi pemuda itu berubah jelek, tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Ledakan, pemuda dari Kastil Iblis mendarat di ring pertarungan, menyebabkannya bergemuruh. Lu Ming, saya tidak percaya bahwa inti esensial Anda tidak ada habisnya. Pemuda dari Kastil Iblis mengeluarkan suara ledakan saat tubuhnya mengembang dengan cepat, berubah menjadi kera raksasa yang tingginya puluhan meter. Kera dewa kuno adalah binatang dewa yang menakutkan.
Tanpa diragukan lagi, wujud sebenarnya dari pemuda dari kastil iblis adalah kera dewa kuno. Selain itu adalah kera dewa kuno berdarah murni, binatang dewa sejati. Mengaum, kera dewa kuno mengeluarkan suara gemuruh. Sebuah batang logam besar muncul di tangannya dan mengayunkannya ke arah Lu Ming. Teknik elemen angin. Kali ini, Lu Ming tidak menggunakan stempel kekacauan yang membalikkan langit. Sebaliknya, dia menggunakan teknik elemen angin. Dengan goyangan tubuhnya, dia menghindari serangan kera dewa kuno. Banyak orang tercengang. Mengapa Lu Ming berhenti menyerang? Meskipun kera dewa kuno ini sangat kuat, ia paling tidak berada pada level yang sama dengan Mo He. Itu bahkan tidak sekuat sekte pedang hidup dan mati favorit surga. Mengapa Lu Ming tidak mengalahkannya secara langsung? Saat berikutnya, mereka semua tahu jawabannya. Lu Ming melambaikan tangannya dan setumpuk batu permata mentah muncul. Kekuatan melahap meledak dari telapak tangan Lu Ming dan mulai melahap batu permata mentah. Dia menyerap batu permata mentah untuk pulih. Ki aslinya tidak bisa dilanjutkan, sudah habis. Banyak orang berteriak. Mata orang-orang dari kursi surga raja dan kastil iblis bersinar. Apakah inti penting Lu Ming akhirnya habis? Mengaum. Kera raksasa purba bahkan lebih bersemangat. Batang logam di tangannya menghantam Lu Ming seperti badai. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Lu Ming, dia tidak akan memiliki peluang lagi. Lu Ming menggunakan teknik elemen angin dan tubuhnya berkedip untuk menghindari serangan kera dewa kuno. Pada saat yang sama, dia melahap energi asal dari batu asal dan memurnikannya dengan kecepatan ekstrim. Ledakan, ledakan, ledakan. Bayangan gada menghantam ring pertarungan satu demi satu, dan ring pertarungan terus mengaum. Sosok Lu Ming berkedip-kedip dan melewati banyak bayangan tongkat, menghindarinya satu demi satu. Kera raksasa purba tidak pandai dalam kecepatan. Brengsek, pemuda di ujung kursi surga, raja meraung di dalam hatinya.